Langsung aja ya Pak ke pertanyaan yang Pak. pertama. Kan Bapak itu memulai bisnis gorden. Nah, bagaimana Bapak memulai bisnis di usaha gorden ini? Awalnya gimana Pak? Awalnya saya dulu keliling manggut begini ya, keliling ke lembur-lembur gitu ya, cari yang mau beli gitu ya. Sekarang naik lagi saya 10 tahun naik lagi bawa motor jualannya tuh hordeng. Terus 10 tahun lagi saya nyawa toko ini. Ini ya sampai ya berhasil terus gitu ya, sampai berhasil 10 tahun. Sekarang di sini udah 10 tahun. Udah 10 tahun ya, alhamdulillah penghasilan ya cukup ya, cukup itu cukup baik lah gitu. Sampai seterusnya moga-moga saya sampai langsung dari ini saya 30 tahun. Berarti mulai udah 30 tahun 30 tahun dari di Panggul sampai naik motor sampai sekarang ya toko ya. toko gitu. Asal-asalnya ya alhamdulillah sampai hasil, sampai berhasil tingkat terus ya gitu sampai sekarang gitu. Alhamdulillah umur saya udah sekarang hampir 70 tahun. Enggak itu naon untuk jualan lain deh untuk IOI khusus gitu tuh ya, ordeng baik itu sampai dari 30 tahun sampai umur 70 tahun itu ordeng terus sampai berhasil itu. Berarti mulai bisnis ini dari umur berapa tahun Pak? Umur saya sekitar 40-an lah, 39. 39 berarti buka usaha ini. Ini mah bukan 10 tahun, baru 10 tahun. Yang dulunya keliling pakai ini 10 tahun, pakai motor 10 tahun, ini 10 tahun, itu 30 tahun jadi itu. Umur saya sekarang 70 tahun, mulai dagang umur 40 tahun. Nah, kan tadi Bapak memilih untuk berbisnis usaha gorden. Ya. Nah, apa sih yang membuat Bapak tertarik untuk usaha gorden ini? Ya, itu satu kualitas ya di bagus-bagus gitu ya, sampai harga ya sederhana, nggak sampai tinggi-tinggi gitu ya, sampai tertarik sampai sekarang juga gitu. Kualitas diperbaik terus ya alhamdulillah gitu ya, peminat banyak kalau saya bikin ini yang terbaik kualitasnya tuh kesini semua gitu, dari mana di sini, dari Manirantan ke sini, dari Rano Bawah, dari mana-mana ke sini semua gitu. Yang ada yang di Majalengka juga ada, yang di Cirebon juga ada yang beli ke sini ya alhamdulillah, dengan kualitasnya bagus, harganya sederhana, nggak sampai tinggi, saya gitu sampai sukses gitu sini. Nah, kenapa sih Bapak nggak milih usaha yang lain tapi usaha gorden? Alasannya? Alasannya itu udah ketahuan hasilnya sih itu. Barokahnya udah ketahuan, yang mau kemana lagi itu, mau kemana lagi. Sampai sekarang saya turun sampai ke anak yang di sini gitu. Nah, waktu awalnya tuh kenapa Bapak mau usaha gorden? Idenya tuh dari mana awalnya tuh? Saya dulunya dari Bandung. Oh, dari Bandung. Bandung. Dan 2 tahun di Bandung, keliling itu juga. Di Bandung juga keliling gitu. Saya tahu, oh begini, saya langsung diproses sendiri sampai tadinya awal-awalnya tuh ya, saya minta ke orang, saya dagangin gitu sampai keliling gitu, sampai hasil saya beli sendiri. Jadi dulunya tuh sampai bisa sendiri itu, sampai dulu mah sampai bikin saya sendiri gitu. Sekarang udah tua kesini ya, saya sampai ya bikin enak aja dah, di toko aja dah ya, mau ini gitu. Oh, jadi kalau yang sekarang yang suka buatnya bukan Bapak? Sekarang bukan, anak yang di sini yang bikinnya, anak ini 2, yang di sini 3 malah gitu. Di sini
semua prosesnya. Jadi pas dulunya tuh Bapak bikin ininya tuh belajar sendiri ya Pak? Iya, belajar sendiri, ngolah apa itu ya bikin sendiri dulunya gitu. Sampai sekarang bikin sendiri sama ke anak, dikasih ilmunya tuh gitu. Ya turun ya. Nah, kan tadi udah dijelasin ya Pak kayak ide-ide gitunya. Nah, Udah dijalanin bisnis usaha gordennya. ya. Nah, apa sih pasti ada tantangan kan ya Pak? Tantangan apa yang Bapak hadapi dalam memulai bisnis gorden ini? Tantangannya pasti kan kalau setiap usaha itu kan nggak selalu berjalan mulus ya Pak. Ya. Terkadang ada hambatan-hambatan. Nah, Ya memang ada hambatan itu. Saya keliling lagi, aduh, hambatannya tuh kalau nggak dapat uang dulunya tuh ya, gimana saya makan di mana gitu ya, nggak ada uang gitunya. Ya lagi 10 tahun juga tuh. Wah, dilihatnya dah sedih dah kalau saya dulunya tuh gitu sedih. Sekarang ya alhamdulillah gitu sampai di tantangan mah banyak tuh. Banyak tantangan itu. Wah, guys. Gimana gitu. Jalan jarak jauh terus. Tantangan kalau sore jam 9, jam 8 baru pulang. Tantangan banyak gitu. Tantangannya banyak. berarti ada beberapa yang hambatan-hambatan gitu. Iya, tapi saya jujur terus, jadi ya tenang aja dah. Jadi udah nyaman di usaha ini ya Pak? Ya udah nyaman di sini. Sangat nyaman. Kan udah dijalani nih. Gimana sih Bapak milih bahan untuk gordennya itu? Sekarang dulu yang sekarang aja ya. Iya. Iya, kebanyakan sekarang kan dulu mah banyak yang lokal tuh banyak. Sekarang mah impor banyaknya tuh. Gitu, belanja impor yang bagus-bagus. Sekarang yang model-model sekarang itu. Tapi saya sekarang mah enggak ini, jadi dikasih sama putra aja gini gitu. Gitu. Udah ada gitu ya Bang? Iya. Masa saya udah tua sih. Iya. Masih ya alhamdulillah saya umur 70 tahun nih. Dilihat umur 70 tahunnya alhamdulillah saya sampai sekarang, sampai ke anaknya, sampai sukses semua. Berarti awalnya tuh Bapak milih pemasak bahannya sendiri ya Pak? Iya, milih kasih apa tuh, sekarang mah dikasih sampel tuh, datang semua dari Surabaya, dari Bandung, Cirebon, Kuningan, ada yang nunda sampel di sini gitu. Nanti saya datang sini, orang yang mau beli lihat sampelnya yang mana, harganya yang mana gitu. Harga yang sedang, yang tinggi, yang sederhana juga ada semua di sini gitu. Yang paling bawah juga ada gitu. Berarti kalau bahan mah dipesan ya Pak? Dipesan langsung. Nih, aku megang ini, megang sampel dari Surabaya. Saya ingin bel aja Surabaya. Ini nomor sekian. Nah, misalnya itu nomor sekian, mereknya Blackout nomor 9 misalnya ya. Namanya Marbella gitu ya. Namanya kan macam-macam, ada yang Marbella, ada yang macam banyak tuh yang ini gitu ya. Ya sampel-sampelnya gitu. Sekarang mah nanti dipola di sini, dijahit di sini gitu sampai proses sampai diuap di sini gitu, sampai diuapnya kan di sini gitu. Udah sampai alhamdulillah gitu sekarang. Jalan lancar alhamdulillah. Saya nggak neko-neko banyak, wah banyak pesanan, tapi sedikit nggak mayang aja gitu. Tapi yang penting sukses gitu. Mungkin untuk bahannya itu kan berarti udah ya. Kalau misalkan strategi pemasaran Bapak nih itu apa ya Pak, kayak gimana gitu? Apanya? Strategi pemasarannya apa Bapak tuh bisa dari online atau mungkin orang yang harus kesini apa gimana Pak? Dipasarinnya tuh Pak, dipasarinnya. Jadi Enggak pakai online, nggak pakai online, langsung aja. Itu di sini udah masang ya. Tetangga lihat, oh ini bagus, warnanya bagus gitu.
dari mana ini? Gitu. Langsung ngebel aja. Kebanyakan gitu, bukan nggak pasang online. Berarti masih secara langsung Ya secara langsung aja. pakai brosur atau emang langsung pada kesini? Kadang-kadang itu yang masang itu dikasih nama, dikasih kartu nama. Iya, ya, dikasih kartu nama. Nanti yang tetangga mau masang, dari mana ini bagus, harganya gimana gitu kan, kebanyakan itu ya. Telepon aja ini. Nah, telepon datang survei ke sana. Gitu. Habis berapa meter, harganya berapa gitu. Bahan yang mana gitu. Nanti bawa ke situ. Langsung bawa mobil langsung ke sana gitu. Kadang-kadang. Untuk masalah bersaing dengan toko-toko lain, kira-kira itu ada nggak Pak? Misalkan toko-toko lain gitu ada yang bersaing sama Bapak gitu. Ada, banyak gitu. Tapi kan saya terserah aja, masing-masing rezeki. Rokok itu rezeki ditangin sama Allah semua. Ya rezeki kesini ya Allahnya manapun kesini gitu. Saya nggak apa-apa. Biarpun saya di tukang horeng, di sini tukang horeng itu rezeki udah ada yang ngatur sama Allah. Udah diatur sama Allah gitu, bukan saya. Jadi kalau itu modalnya sabar menerima, itu nggak apa-apa, dari juga nggak apa-apa. Rezeki masing-masing udah yang ngatur, udah gitu aja, enjoy saja. Kalau banyak saingan juga gitu, nah gitu. Untuk tadi kan bersaing udah, terus juga mulai usahanya udah. Ya. Mungkin ada beberapa momen yang memang buat Bapak tuh bener-bener sukses atau bangga banget ini miliknya usaha gorden ini. Kira-kira ada nggak Pak buat bagi-bagi juga sama kita ceritanya? Nah, misalkan kayak Cerita yang paling suksesnya, momen-momen paling bagusnya, jaya-jayanya itu pernah nggak Pak? atau mungkin momen sekarang. Iya, momen sekarang yang mungkin buat Bapak tuh kayak berkesan gitu, bisa memotivasi kita semua untuk berusaha lagi ke depannya, untuk membangun usaha-usaha dengan sabar mungkin, Ya, dan sampai gitu. sukses. Ada momen-momen tertentunya nggak Pak? Ya, Wah. ada pesanan Momen-momen indah gitu. Ya ini indah, pesan indah itu. Mungkin Bapak pernah mencapai suatu tujuannya gitu loh Pak. Misalkan Target pesanannya alhamdulillah saya udah bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Mungkin ada. Ya kadang-kadang ada itu ya kelebihannya, kadang-kadang nggak ada. Itu rezeki sih diatur, jadi nggak bisa ini gitu. Ada nggak Pak di momen yang kayak Bapak target penjualannya segini tapi sangat-sangat melebihi gitu ya, kayak pesanannya banyak banget, lagi banyak-banyaknya gitu. Pesanan yang lebih banyak dari biasanya, atau mungkin Bapak mendapatkan keuntungan yang memang benar-benar besar banget gitu. Pernah ada momen-momennya atau Momen itu Itu kalau dapat uang ini ya, ya? wasil besar itu bukan dipegang sama saya, bukan. Jadi keuangan itu adanya di anak itu, yang kita yang ini mau modal akhirnya anak saya. Jadi saya mau urusan itu keuangan nggak ini, gitu. Tapi saya juga ikut ini gitu, ikut usaha iya. Ini nama putra saya, Pak Anda. Ini saya sekarang tokonya udah punya dua Cabang berarti ya? udah cabang. Selain di sini berarti ada di mana lagi Pak? Di Manis Kidul, depan Edi Sarip, Dokter Edi Sarip yang ada kios tuh ya. Iya, tuh yang situ. Udah ini situ satu, cuma punya dua sekarang. tapi awalnya di sini berarti ya. Awalnya di sini, anak di sini, itu jadi anak kan ini anak kan ya, bisa itu sampai saja. Alhamdulillah dipegang sama putra sayanya, sekarang keuangan itu juga. Biasanya kan kalau misalnya kayak Lebaran gitu naik atau gimana Pak? Di musim apa? Enggak. Rata aja. Terserah di situ, serah di pembelian gitu. Kalau di situ naik, saya naik lagi. Kalau di situ enggak biasa aja gitu. Biasa aja.
satu pertanyaan lagi Pak. Menurut Bapak punya saran-saran nggak nih buat kita kan masih SMA gitu ya, misalkan saran-saran untuk kita memulai usaha yang baik itu seperti apa, atau mungkin Bapak bisa memotivasi kita sedikit nih mengenai berwirausaha itu kayak gimana? Ya kalau wirausaha itu seharusnya satu kesabaran ya. Satu kesabaran, yang satu itu apa? Aduh. Optimis ya. Ya optimis ya. Satu itu satu sahabat tekun ya tuh, tekun ya. Jadi lihatnya rajin tuh ya gitu. Bisa kesabaran itu rajin, tekun sampai apa tuh? Benar-benar jadi gitu. Ya saya ini maaf ya. Saya dulunya terus terangnya dulu mah kalau dulu ya saya SD nih, tapi SD itu cuman kelas 4 sampai tertutup gitu. Tapi ya ngitung bisa alhamdulillah gitu. Iya. Nah, sampai ngitung bisa, sampai buka wira swasta bisa, ya bisa gitu. Itu saya SD kelas 4 itu, ijazah SD juga nggak punya. Tapi nulis bisa pintar. Tapi itu ngitung pintar. Alhamdulillah tuh. Yang penting kitanya mau berusaha. Ya mau berusaha gitu. Berarti niat dulu ya Pak. Niat dulu, yang niat penting itu. Terus juga kita apa sih mau cari tahu apa yang ada di luar gitu, cari tahu usaha apa yang cocok buat kita lakuin, harus ini mau nyari tahu ya Pak. Jadi kita harus cari tahu nih, misalkan pemasaran di sini tuh ada apa, dicarinya apa gitu ya Pak. Misalkan masyarakat sini butuhnya gorden, berarti kita harus punya wirausaha gorden gitu ya. Atau mungkin ketika kita pindah tempat juga, kita juga harus menyesuaikan apa yang dibutuhkan dengan masyarakat di sana, berarti apa ya? Iya, lihat tuh kebutuhannya gimana. Supaya nantinya ada tolak baliknya juga sama kita. Iya. Tapi modal itu sabar gitu. Modal itu sabar, kalau dagang tenang, sabar itu bagus. Teliti, orang dilihat ini tekun ini gimana gitu. Saya kan tadinya di Bandung juga gitu. Ini bikinan begini. Cari bikin gitu. Begini, ditekuni terus. Asalnya gitu. Sampai sukses bikin poni-poni yang bagus-bagus juga gitu. Sampai ini. Sekarang dikasih sama anak itu lagi. Gitu. Nih, gini. Polanya begini, menghitungnya begini, belanjanya ke sini gitu. Gitu. Berarti berawal dari Bapak langsung turun-temurun ke Anak iya. Mungkin cukup pertanyaan dari kita dan wawancara dari kita. Sebelumnya mohon maaf kalau misalkan kita ada kata-kata yang mungkin emang gak enak di Bapak atau mungkin mengganggu Bapak juga. Kita minta maaf Bapak dan terima kasih atas waktunya juga Bapak. Ya, saya juga minta maaf. Saya kan bicaranya begini, maklum nggak pendidikan, ini cuma mendidik kelas 4. Itu bagus kan, sudah kelas 4 juga bisa. Sekarang mah enak. Sekolah pakai sepatu, saya emang nggak pakai sepatu, pakainya grip aja sampai kelas 4. Pakai kolor itu cap terigu. Berarti masih Aduh. tradisional banget gitu Ya, ya. aduh. Sekarang ya enak-enak sekarang sekolah. Dulu. Sasen juga dikasih sama orang tua tuh.